Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai acara kampung PG Web yang saya lakukan. Jadi di sini eh, produk yang dibuat itu adalah infografis. Jadi infografis itu adalah suatu informasi yang dia itu bentuknya adalah dalam bentuk grafik. Nah, di sini grafik yang saya gunakan itu ada 5 jenis. Ada grafik bar, ada grafik garis, lalu ada grafik pie chart. Di sini juga ada radar, dan juga yang terakhir itu ada persentase operasi. Jadi ini bentuknya itu radial bar. Nah, chart-chart ini atau grafik-grafik ini itu fungsinya adalah untuk menampilkan informasi yang informasinya itu dia berupa data statistik atau berupa data angka, sehingga dia itu visualisasi datanya itu akan lebih mudah untuk lebih mudah untuk dipahami seperti ini. Jadi dia itu uh, untuk untuk memberikan visualisasi yang terlihat perbedaannya gitu, masing-masing nilai, masing-masing datanya. Nah, di sini cara untuk membuat website ini itu adalah yang pertama tentunya mengumpulkan data. Data yang saya gunakan di sini adalah data dari BPS atau Badan Pusat Statistik, yang mana datanya itu adalah data angka, data Cirebon dalam angka tahun 2021. Nah, di sini yang pertama, data yang saya gunakan itu adalah jumlah penduduk. Nah, di sini jumlah penduduk yang saya gunakan itu saya menggunakan grafik bar untuk menampilkan informasi jumlah penduduk. Nah, informasi jumlah penduduk di sini, kenapa saya gunakan bar itu karena angka dari grafik jumlah penduduk itu dia itu angkanya bulat. Jadi dia bukan berupa persentase ataupun juga bukan berupa eh, bilangan rasio gitu. Jadi di sini itu datanya data bulat. Kayak saya gunakan grafik bar. Selain itu juga saya ingin melihat perbedaan masing-masing dari kecamatan yang saya gunakan. Nah, di sini dapat terlihat kalau di Cirebon itu data dengan jumlah penduduk paling kecil, paling sedikit itu ada di Kecamatan Pekalipan. Nah, di sini kita tidak perlu membandingkan secara angkanya, tapi kita bisa langsung lihat dari bar-barnya di sini. Jadi ini bar yang paling pendek, jadi bisa diartikan bahwa Pekalipan ini yang dia memiliki jumlah penduduk paling sedikit gitu. Nah, itu juga itu salah satu penerapan di mana kalau menggunakan infografis ini itu dapat mempermudah pembacaan data, terutama data statistik atau data berupa angka. Nah, selain itu di sini data yang paling tinggi bisa dilihat itu ada di Harjamukti dengan jumlah 123.089 jiwa. Nah, di sini juga di bawahnya ada keterangan masing-masing kecamatan, di sampingnya ada masing-masing jiwa. Nah, pembuatannya sendiri itu menggunakan Visual Studio. Nah, di sini yang pertama itu jumlah penduduk saya letakkan di di file bernama index di sini. Nah, untuk jenis dari chartnya itu saya gunakan yang bar dan saya gunakan di dalam script di sini. Nah, script ini didapat dari Apex Chart. Nah, ini adalah Apex Chart. Jadi Apex Chart itu adalah library yang dia itu menyediakan JavaScript. Jadi chart-chart dalam bentuk JavaScript. Nah, di sini kita bisa langsung coba misalkan yang lain. Nah, nanti pakai yang lain ini dia akan menampilkan ini. Nah, jadi kita tinggal ubah di bagian data atau name-nya juga. Nah, seperti ini contohnya. Lalu, setelah itu, saya juga masukkan file-file yang lain untuk dapat dia itu bisa memanggil tampilan yang lain di satu website yang sama. Misalkan di sini data yang tertampil hanya data jumlah penduduk, tapi kita bisa memanggil data-data yang lain di satu layar penuh. Dia satu layar penuh, tapi dia tetap bisa memanggil data-data yang lain. Nah, selanjutnya di sini ada jumlah produksi mangga. Jumlah produksi mangga yang saya gunakan di sini adalah grafik garis. Itu karena biasanya jumlah produksi mangga itu
atau produksi tumbuh-tumbuhan itu biasanya yang diperlukan informasinya itu adalah berupa kenaikan atau penurunan dari si jumlah produksi tersebut. Makanya di sini itu penurunan dari Kecamatan Harjamukti sampai Kejaksaan itu dia terkesan menurun gitu. Tapi di sini bisa juga diganti kecamatan ini jadi bulan gitu. Jadi bulan atau tahun gitu. Jadi nanti bisa dibuat analisis apakah dia setiap bulan itu makin menurun atau dia mengalami kenaikan. Makanya di sini saya implementasikan grafik garis ini untuk jumlah produksi mangga. Sama juga seperti sebelumnya yang saya ambil itu dari Apex Chart. Nah, tapi dengan file yang berbeda. Ini file yang berbeda ini fungsinya adalah dia itu satu layar itu dia atau satu tampilan atau satu halaman itu dia akan menghasilkan satu grafik, tapi bisa tetap dipanggil grafik-grafik yang lainnya. Makanya ini saya pisahkan. Nah, selanjutnya ada data rasio jenis kelamin. Nah, rasio jenis kelamin ini dia itu kan bentuknya desimal. Nah, rasio jenis kelamin juga kan itu pembagian antara jumlah penduduk perempuan dan juga jumlah penduduk laki-laki. Makanya saya buat dalam bentuk persentase di grafik pie chart seperti ini. Jadi di sini itu bisa terlihat masing-masing berdasarkan kecamatannya. Ini 18%, ini paling kecil 47, dan di sini juga ada keterangannya, ada yang sangat tinggi, ada yang tinggi, dan sampai juga sangat rendah. Nah, selanjutnya itu ada laju pertumbuhan penduduk. Nah, laju pertumbuhan penduduk di sini saya menggunakan radar chart. Jadi dia itu implementasi lainnya itu bisa digunakan untuk melihat persebaran. Jadi persebarannya itu misalkan ada persebaran yang dia itu sangat tidak merata. Jadi ada satu daerah yang dia itu terlalu menonjol sehingga nanti kalau menggunakan radar chart itu dia akan terlihat beberapa garisnya. Misalkan di sini itu yang paling banyak, maka dia akan mengarah ke lemah hungkuk gitu. Lalu yang terakhir itu ada persentase koperasi. Nah, di sini juga karena persentase koperasi itu jumlahnya atau totalnya itu berupa 100%, maka di sini yang saya gunakan itu persentase koperasinya itu adalah menggunakan radial bar. Nah, radial bar itu saya menggunakan yang Nah, di sini ada seriesnya, ada apa aja, lalu returnnya ini adalah jumlahnya, bisa diisi apapun, bisa total, bisa mungkin kalau ini total dari bendanya atau juga bisa total dari keseluruhan persentase 100%. Nah, selanjutnya selain kita bisa menampilkan grafik-grafik ini, saya juga menambahkan info tambahan di sebelah sini di websitenya. Isinya itu ada nama, NIM, dan juga alamat. Lalu saya juga memberikan informasi berupa sumber data. Nah, sumber datanya itu adalah berupa link. Link di sini saya cover dengan tulisan data Cirebon dalam angka tahun 2021. Yang mana nanti kalau saya klik linknya itu dia akan mengarah ke sini, ke BPS-nya. Jadi ke website di mana saya mengunduh data yang saya peroleh. Nah, kalau untuk penulisan linknya itu ada di sini. Nah, ini saya masukkan linknya dulu. Yang pertama saya masukkan linknya dulu di Href, lalu selanjutnya saya tuliskan kalimat atau frasa yang ingin saya buat untuk menutupi si linknya gitu. Jadi di sini saya menggunakan data Cirebon dalam angka. Nah, jadilah dia di sini bisa difungsikan post-nya. Nah, lalu setelah semua data statistik telah ditampilkan menggunakan Apex Chart juga, tadi ada berbagai macam jenis grafiknya. Selanjutnya yang saya lakukan itu adalah melakukan
git add, git push dan juga git add, git commit dan juga git push, yang dimana fungsinya itu adalah untuk melakukan publikasi terhadap website yang saya buat ini agar websitenya itu bisa diakses secara online dan secara umum. Karena kan sebelumnya saat saya melakukan pengerjaan ini, sebelum dilakukan publikasi itu websitenya itu bersifat lokal, jadi hanya di device yang pembuatnya itu membuat websitenya. Jadi di sini hanya bisa dilakukan di laptop saya. Tapi setelah melakukan git push, kita bisa mendapatkan website secara online. Nah, di sini caranya adalah di sini, lalu kita ke bagian setting, kita ke project yang tadi dibuat. Nah, agar kita dapat mempublish dia online di GitHub, terutama itu tentunya tadi di awal sebelum melakukan semua proses coding website, desain website menggunakan HTML, itu tentunya kita harus melakukan git clone terlebih dahulu. Git clone itu didapat dari pembuatan project baru di PGWeb di GitHub dan melakukan git clone ke htdocs. Nah, setelah itu ini lalu didapatkanlah website saya. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.